Ada sebagian orang yang tidak senang dengan urusan perang. Ini Islam kan suruh menyebarkan salam, bukan menyebarkan perang. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis diungkap, disampaikan, tujuannya supaya kaum muslimin itu tidak usah melawan. Tambahi lagi hadis misalnya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surganya bagi orang kafir. Ya sudahlah, cocok aja kamu itu, tidak usah ngelawan. Memang di penjara itu ya gitu. Ada yang seperti itu. Maka itu tidak tepat. Tidak tepat. Kita memahami Islam, yang sampai Rasulullah itu merasa di dalam Al-Quran itu kan Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dari jenis kalian sendiri seorang utusan, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa sangat berat bagi beliau, sangat membuat hati Rasulullah itu sedih apa saja yang menyengsarakan kalian. Jadi penderitaan umat itu membuat Rasulullah sedih. Kesulitan umat itu membuat Rasulullah sedih. Karena itu kemudian Allah jadikan agama itu tidak sulit. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Nah, ayat maupun hadis ini kemudian juga bisa dipelintir. Tidak usah perang. Perang itu sulit, jihad itu sulit. Akhirnya tidak usah diajarkan. Hapus itu kurikulum begitu. Dan ini banyak, tidak di negeri Indonesia saja, di beberapa negeri, termasuk di Timur Tengah, pelajaran tentang hal ini dihapus, diganti dengan pelajaran moderasi. Bisa toleran lah, nggak usah berkelahi. Padahal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, termasuk kalangan awal masuk Islam. Beliau berkata di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin, ya, kunna nu'allimu auladana siratar Rasul wa maghazih. Adalah kami itu mengajari anak-anak kami sirah Rasul, bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa maghazih, dan peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama nu'allimuhumul Quran, sebagaimana kami mengajari mereka Al-Quran. Jadi kehidupan Nabi, jihadnya Nabi itu diajarkan seperti sahabat mengajari anak-anak itu belajar Al-Quran. Di Indonesia kita dengarkan ceramah maulid jarang yang membahas jihadnya Rasulullah. Yang dibahas kelemah lembutan Rasulullah. Satu sisi ya, tapi Rasulullah tegas ya, kepada apa yang zalim, yang melanggar hukum syariat, ini mestinya juga diceritakan. Dan itu menjadi menu pokok ajaran para sahabat kepada putra-putra mereka, sehingga lahirlah generasi yang pemberani. Pasca Rasulullah wafat ya, Rasulullah itu sudah menguasai Jazirah Arab yang sekarang jadi 7 negara itu. Setelah itu meluas. Masa Khalifah Umar itu sudah sampai Palestina itu sekarang itu. Diserahkan kepada Khalifah Umar, datang sendiri ke sana untuk menerima penyerahan kunci kota itu. Mesir dikuasai. Ini tidak akan bisa muncul kalau generasinya itu tidak generasi yang kuat. Generasi yang sekarang apa kata orang bertulang lunak. Laki tapi tulangnya lunak, suka joget-joget nggak karu-karuan kayak perempuan. Gimana bisa diharap? Bahkan masuk tentara jadi perwira sama masih kelakuan. Ada yang kemarin ketangkep itu 7 anak buah dilecehkan. Berarti ini bubuan LGBT. Jadi perwira coba. Jadi sahabat itu ngajari anak-anak mereka itu diajari memang jihad. Ini mohon maaf kalau saya sampaikan di sini ya.
bukan dalam rangka radikal. Tapi ini mengajari salah satu ajaran Islam, dan itu diajarkan sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam kitab Tarikh At-Tabari misalnya, beliau selama hidup 10 tahun di Madinah, beliau 27 kali melakukan ghazwah. Beliau ikut turun sendiri di dalam pasukan itu 27 kali, dan 35 kali beliau itu mengirim sariyah. Sariyah itu pasukan yang dikirim tapi beliau tidak ikut 35 kali. Yang beliau ikut 27 kali. Jadi ini satu hal yang 10 tahun berarti 62 kali. Dibagi 10 tahun berarti setahun bisa 6 kali beliau itu. 6 kali. Usia sudah tua padahal. Hijrah itu umur sekitar 53 tahun. Pian berapa usia? Kayak usia pian berapa? 70. Oh, tuh hasilin mah. Usia 53, saya ini hampir 50. Setahun lagi 50. Beliau kuat Rasulullah itu. Di kitab-kitab para ulama, taruhlah kayak Fathul Qorib ya, penjelasan dari kitab takribnya Imam Abu Suja, itu dikatakan jihad ini wajib setahun minimal sekali. Setahun minimal sekali. Rasulullah itu setahun 6 kali. Saat beliau wafat itu beliau sedang mengirim pasukannya Usamah bin Zaid. Jadi ini satu hal yang memang itu ajaran Islam. Terus bukankah ini akhirnya sulit? Enggak. Justru ketika itu tidak tegak, itulah justru kaum muslimin, umat manusia itu merasa kesulitan. Jadi berat hidup itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian segenap kekuatan. Ini perintah kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Persiapkan segenap kekuatan. Wa mir ribatil khail, dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk saat itu ya. Kalau saat ini mungkin perlu kekuatan yang besar. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan persiapan itu bisa menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Dengan kekuatan itulah akhirnya dunia itu bisa damai bahkan. Karena orang tidak akan macam-macam. Tidak akan macam-macam. Tapi ketika yang benar itu yang lemah, ya bisa kita saksikan sejak 1948 sampai sekarang, persoalan Palestina yang sebetulnya kecil, wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak, tidak selesai. Coba pakai logika apa itu tidak selesai? Sedikit. Jadi ini perintah jihad itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian yang kita agak prihatin ada sebagian di video itu, ini solusinya bukan berperang dengan Israel, itu solusinya hijrah. Pindah. Tidak pas itu. Kalau pindah senang itu, Israel senang. Nanti dia memperluas lagi ke Mesir. Mesir solusinya hijrah, pindah lagi. Itu tidak begitu. Hijrahnya Rasul itu bukan karena kalah, bukan, tapi karena perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tegaknya daulah Islam di Madinah. Setelah daulah Islam tegak di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pasukan. Beliau tidak lari. Bahkan kafilah dagangnya Abu Sufyan itu beliau hadang. Ini kadang ada sebagian yang menyalahin kaum muslimin di Palestina sana. Oh, itu kan yang memulai Hamas itu, yang mulai nyerang. Akhirnya disalahin. Yang dibela-bela justru Israel. Orang Islam ada yang kayak gitu. Sikap seperti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Persoalan Palestina itu bukan persoalan tapal batas. Bukan. Yang sering dianggap sekarang ini tapal batasnya semakin kecil wilayah Palestina. Laisa muskilatul hudud,
bukan persoalan batasan wilayahnya, tetapi apa? Muskilatul wujud, persoalan eksistensi negara Israel itu, persoalan itu. Sehingga kalau itu solusinya sekedar tapal batasnya ini, tidak akan selesai, bolak-balik ya begitu. Tapi solusinya yang mestinya bagaimana dikembalikan yang tanah ini milik kaum muslimin, dikembalikan kepada kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani tahun berapa itu ya? Kalau kita lihat di sejarah itu 1892. Sekelompok orang-orang Yahudi Rusia itu mendatangi Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Di YouTube itu ada filmnya, apa judulnya itu, Pajitat atau apa, cuma panjang sekali itu. Mau baca versi kitabnya, ada kitab tulisan Dr. Maufaq Bani Marjih, judulnya Sohwatur Rajul Al-Marid, kebangkitan orang sakit. Itu bercerita tentang masa-masa kekhilafahan Turki Utsmani. Mereka tahun 1892 itu datang untuk apa? Untuk minta izin tinggal di Palestina, supaya bisa tetap jadi warga negara kalau bisa. Ya seperti sekarang lah, orang di Indonesia ini hampir setahun kemarin itu ada 3.000 lebih pindah ke Singapura. Karena apa? Singapura ini sekarang juga pertumbuhannya minus ya. Pertumbuhannya itu bukan minus, pertumbuhan penduduknya itu sangat kecil, sehingga jarang anak-anak itu, termasuk Jepang. Sehingga orang kalau mau punya anak di Singapura itu bulan Februari kemarin ini diberi kebijakan, lahir anak pertama kedua itu dikasih subsidi $11.000 Singapura. Kalau dirupiahkan sekitar 124 juta. Jadi pian dapat lahir anak satu kasih 124 juta. Anak ketiga keempat dinaikkan jadi $13.000 Singapura, sekitar 146 juta. Tapi itu orang-orang Singapura masih males punya anak, Lebih hebat pian orang-orang Indonesia. Penghasilan sedikit, yang penting anak banyak. Daya hidupnya luar biasa orang-orang kita ini. Dan kenapa begitu? Karena biaya hidup di sana mahal. Uang segitu paling untuk setahun ngurusi satu anak itu habis. Nah, yang kemarin pidatonya Presiden diundang orang-orang Singapura, tinggallah di IKN. Diundang. Kalau Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, orang-orang Yahudi dari Rusia mau tinggal di Palestina ditolak oleh beliau 1892. Tidak putus asa, 2 tahun kemudian Theodor Herzl itu datang. Tujuannya mau minta izin dirikan gedung di sana, Al-Quds. Ditolak oleh beliau. Sampai kemudian 1901, berapa tahun itu setelahnya, 4 tahun setelahnya, itu Khalifah bikin keputusan tidak boleh orang-orang Palestina menjual tanahnya kepada orang-orang Yahudi. Kok begitu? Padahal kan sebetulnya Yahudi berhak untuk hidup di bawah naungan Islam, berhak. Dalam masa Rasulullah itu ada bahkan 4 kabilah Yahudi hidup di sekitar Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah ya, itu yang sekitar ya. Yang Yahudi lainnya Khaybar itu agak di sebelah utara ya. Mereka bisa hidup di Madinah, tidak diganggu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana ala yahudiyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha."
siapa saja yang memilih dalam keagamaan Yahudi maupun Nasrani mereka tidak diganggu, diperlakukan baik, adil sebagai rakyat. Kenapa Khalifah Abdul Hamid sampai kemudian melarang mereka untuk menjual tanah kepada orang-orang Yahudi? Tidak lain dan tidak bukan karena beliau ngerti situasi politik, bahwasanya orang-orang Zionis ini mau mendirikan negara. Akhirnya ditolak, tidak berhasil, melobi tidak berhasil. Sampai akhirnya yang dilakukan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Dilengserkan. 1924 runtuh khilafah, masih belum bisa itu tegak di sana. 1917 itu ada perjanjian Balfour, Inggris waktu itu. Amerika masih belum jadi negara yang kuat, tapi yang jadi negara pertama waktu itu Inggris. Jadi yang membidani Israel itu sebetulnya Inggris. Cuma Inggris ini konsepnya beda dengan Amerika. Kalau Inggris ini menawarkan satu negara aja, mau dibikin model kayak Libanon yang dulu. Libanon yang dulu itu kan satu negara tapi dikelola bareng-bareng antara Kristen dengan Islam. Gantian lah, satu kepala negaranya, satu perdana menteri atau apa dibagi gitu. Maksud Inggris begitu. Tapi oleh Amerika kemudian dibikin itu berdiri dua negara. Berkelahi itu Amerika dengan Inggris konsepnya ini. Yang menang ya kemudian Amerika itu. Sehingga ini memang persoalan penjajahan sebetulnya, persoalan penyerobotan tanah yang terjadi. Kenapa jadi sulit? Karena sebetulnya persoalannya bukan sekedar Israelnya, tapi ada backingan kuat negara Amerika dan termasuk juga Inggris. Apa motif mereka? Kenapa itu harus ada di sana? Ya untuk mengontrol kawasan tersebut, mengontrol kawasan Timur Tengah. Harus ada sekutu kuat, yakni harus ada tadi, negara itu memang sengaja dibikin di tengah-tengah kaum muslimin seperti duri di dalam daging kaum muslimin, yang dipertahankan agar tetap itu bisa sewaktu-waktu dibikin konflik jadi konflik. Jadi memang seperti dipelihara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya katakan tadi, ini persoalan bukan sederhana, tapi hukum Islam itu jelas sebetulnya. Menyikapi kondisi seperti itu, tidak boleh satu jengkal tanah kaum muslimin itu dibiarkan kepada musuh tanpa perlawanan. Khalifah Umar bin Khattab di dalam kitab tafsir Al-Hawi fi Tafsiril Quran itu menyatakan, andai ada seekor anak kambing itu hilang di tepi sungai Eufrat, niscaya engkau dapati aku kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana ada penguasa yang satu negeri hilang ada di dalam tangan kekuasaannya, dia biarkan saja. Satu negeri hilang, bukan sekedar seekor anak kambing, tapi satu negara, satu wilayah kaum muslimin dibiarkan. Maka kata Khalifah Umar, itu pasti tanggung jawab negara tersebut. Itu amanah yang dibebankan kepada negara. Dan amanah ini diemban oleh Rasulullah, para khalifah setelah Rasulullah juga sama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca Rasulullah itu sebetulnya kan mengirim pasukan untuk menyerang Yamamah, ya, Musailamah Al-Kadzab itu, dan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak korban dari kaum muslimin. Jadi sebagian orang mengatakan itu hijrah saja, pindah saja, tidak pas. Karena apa alasan hijrah? Kuat musuh itu, kuat. Kalau orang Banjar ini kan ada ini semboyan, wajah sampai kaputing, apa artinya itu? Artinya harus perjuangan itu harus sampai ujung. Tapi yang terakhir-akhir kemarin ada semboyan apa itu?
Ya, musuh harat itu apa? Semboyannya itu ujungnya apa? Jangan dilawani musuh harat. Hah? Bawa bagana, bawa batanang musuh harat. Kalau kita lihat 62 kali pasukan yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, ya itu sebagian besar itu kaum muslimin itu dari sisi jumlah itu kalah. Perang Badar misalnya, perang Badar itu cuma 313 menghadapi sekitar 1000 orang. Andai pakai logika tadi, yang 1000 itu orang sudah berpengalaman, persenjataan lengkap. Andai pakai logika tadi, mungkin ini sudah pindahlah, tidak usah dilawani musuh harat. Tapi Rasulullah tetap itu bertanya kepada para sahabat, yang jawab orang-orang muhajirin semua. Tanyakan lagi sampai kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ya, seolah-olah engkau yang kami yang engkau minta jawaban ya Rasulullah. Ya, betul kata Rasulullah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, andai engkau perintahkan nyebrang laut, kami nyebrang ya Rasulullah. Lanjutkan rencana engkau, kami mendukung engkau. Kalimatnya panjang itu, yang pokoknya membuat Rasulullah itu gembira. Terjadi itu dalam sejarah perang yang secara kuantitas itu kaum muslimin kalah, secara hitungan persenjataan juga kalah, tetapi Allah beri kemenangan. Karena apa? Kekuatan tadi, kekuatan ruhiyah, keimanan kaum muslimin. Yang kedua perang apa? Sebelum perang Badar pertama ini ada Badar sebelumnya ya. Yang agak besar lagi perang Uhud. Kaum muslimin cuma 700, yang dihadapi berapa? 3000-an, 4 kali lipat lebih. Kalau hitung-hitungan mundur itu. Terus ada perang lagi yang lebih dahsyat lagi, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin setelah ada perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasul ngirim utusan kepada para raja, para pembesar, mengajak mereka masuk Islam. Salah satunya ke Heraklius tadi, yang Rasulullah ada suratnya, ada di Sahih Bukhari itu. Tetapi di daerah sekitar Syam itu, utusan Rasulullah dibunuhnya. Maka Rasulullah kirim pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah, itu yang disebut oleh Rasulullah, kalau ini wafat ganti ini wafat ganti ini. Sahabat tidak mundur. Padahal Rasulullah berbicara begitu, itu sudah hampir bisa ditarik kesimpulan. Ini berarti aku mati nanti. Andai sampean itu jadi Ja'far bin Abi Thalib, ya, Rasulullah bilang, nanti kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, gantikan ini syahid ganti ini. Itu kan secara tidak langsung kesimpulannya nanti aku mati. Sahabat tidak mundur, maju. Ketemu pasukan Romawi, berapa yang dihadapi? Yang dihadapi berapa? 3000 kaum muslimin menghadapi, menurut Ibnu Ishaq di tarikhnya itu ada 200.000. Menurut Al-Waqidi, ada kitab beliau Maghazi Al-Waqidi, 100.000. Waqidi ini orang Arab sana, bukan orang Jawa ya. Jawa Waqidi. Ini Maghazi Al-Waqidi. Taruhlah yang agak kecil 100.000. Dilawan itu. Perang Yarmuk itu 40.000 kalau tidak salah, kaum muslimin menghadapi 120.000. 3 kali lipat, dipimpin Khalid bin Al-Walid. Termasuk di Indonesia itu ada resolusi jihad, itu yang dihadapi itu tentara apa? Tentara nikah ya. Yang jadi hari santri itu bulan Oktober rasanya ya. Yakni ketika musuh datang, jarak 90 km dari itu wajib kaum muslimin untuk membela negara. Akhirnya rakyat pun ikut turun tangan. Ya.
Dan akhirnya Indonesia merdeka. Kalau enggak itu kita masih dijajah Belanda itu, atau Jepang atau sekutu. Bapak dan ibu-ibu subhanallah rahimahullah, jadi alasan kekuatan itu tidak jadi masalah sebetulnya. Yang kita lakukan menyelesaikan Palestina tidak sekedar sumbangan. Sumbangan ya begitu-gitu aja. Bukan sekedar kecaman. Tapi problemnya itu adalah adanya eksistensi negara Israel itu. Dan ini pernah sebelumnya masa Salahuddin Al-Ayyubi, Palestina itu kan dikuasai juga pasukan salib. Solusinya ya memang diusir. Bani Qainuqa di dekat Madinah ketika melecehkan kaum muslimin, solusinya oleh Nabi diusir dari Madinah. Bani Nadir waktu itu, Yahudi Bani Nadir ketika berencana membunuh Nabi, oleh Nabi solusinya disuruh meninggalkan Madinah. Apalagi ini yang memang asal usulnya bukan orang situ, merampas tanah kaum muslimin, membeli juga enggak. Maka tidak ada lain secara hukum syar'i kecuali memang mestinya tidak ada negara itu. Terus bagaimana kaum muslimin kok bisa? Ya hukum syariat mengharuskan itu. Bukan persoalan Palestina semata, tapi kalau di dalam fikih itu jarak qasar. Jarak qasar, kaum muslimin di sekitar itu wajib untuk mempertahankan wilayah itu. Tidak boleh ada penjajah di situ. 90 km radius. Kalau itu tidak cukup, meluas. Fardu kifayah itu begitu. Meluas sampai mestinya seluruh kaum muslimin. Kalau memang seluruh kaum muslimin mesti terlibat. Karena itulah pada masa perang Tabuk itu Rasulullah 3 orang yang tidak mau ikut hadir di dalam pasukan sengsara, pasukan perang Tabuk itu, yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah itu ketika Rasulullah datang itu dikasih hukuman, diboikot. Menunjukkan apa? Wajib bagi setiap kaum muslimin ketika memang jumlah mereka itu diperlukan untuk menghadapi musuh, semuanya mesti turun tangan. Bahkan seorang yang buta seperti Abdullah bin Ummi Maktum itu ketika perang Qadisiyah melihat ada kaum muslimin ini kurang jumlahnya, beliau turun tangan. Dicegah oleh kaum muslimin yang lain. Bukankah orang buta itu tidak wajib berjihad? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, aku ingin masuk surga dengan kebutaanku ini. Tempatkan aku di tengah-tengah pasukan agar menambah jumlah pasukan kaum muslimin. Ini sahabat Nabi. Jadi semangat seperti ini membela Islam, membela agama, membela wilayah kaum muslimin mestinya ditularkan kepada generasi berikutnya. Kalau enggak itu hilang umat ini. Tentu nanti fikih jihadnya itu ada, kalau enggak nanti juga sembarangan.